Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Yuk, saksikan bareng-bareng. Nah, Sobat Edson, kali ini kita akan membahas tentang Kesultanan Islam yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang Kesultanan-Kesultanan Islam yang ada di kawasan Indonesia Barat. Di antaranya, kita telah membahas tentang Samudra Pasai, Aceh, Demak, Mataram Islam, dan juga Kesultanan Banten. Oke, sekarang kita mulai pembahasan tentang Kesultanan yang ada di wilayah Sulawesi, yaitu Kesultanan Gowatalo, atau yang juga sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Nah, pertama kita harus bisa memahami kenapa sih disebut sebagai Gowatalo. Pada dasarnya, Gowatalo ini adalah dua kerajaan. Jadi dianggap sebagai dua kerajaan kembar, Goa dan Tallo. Biasanya, dalam struktur pemerintahan di Kesultanan Makassar, maka yang menjadi raja adalah Raja Goa, sementara yang menjadi patih adalah Raja Tallo. Jadi, Raja Goa menjadi penguasa tertingginya, tetapi yang menjalankan pemerintahan biasanya berasal dari Tallo. Nah, kenapa kemudian disebut sebagai Kesultanan Makassar? Ini ada kaitannya dengan etnisitas yang kemudian berada di wilayah Goa Tallo, di mana mayoritas rakyat yang ada di Goa Tallo berasal dari etnis Makassar. Oke, kita lihat sekarang. Di mana sebenarnya letak dari Kesultanan Goa Tallo atau Kesultanan Makassar? Tepatnya berada di wilayah Semenanjung Sulawesi bagian selatan. Nah, jadi di wilayah Semenanjung Sulawesi bagian selatan, di mana wilayah Goa Tallo atau nantinya kita sebut sebagai Kesultanan Makassar ini berada di tepi Selat Makassar, selat yang kemudian menghubungkan wilayah Pulau Kalimantan dengan wilayah Pulau Sulawesi. Nah, kemudian jika ditanya siapa sih raja pertama dari Goa Tallo yang kemudian memeluk Islam? Memang Kesultanan Makassar ini memang agak sedikit berbeda konteksnya dengan kesultanan yang sebelumnya telah dibahas, di mana biasanya kesultanan-kesultanan yang telah kita bahas bersama memiliki pendiri. Sebagai contoh, Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Kemudian Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah. Kemudian Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Maka Goa Tallo atau Makassar telah memiliki raja. Ya, jadi telah memiliki raja, dan kemudian raja-raja tadi sebelumnya memeluk ajaran kepercayaan lokal, begitu, ajaran agama atau kepercayaan lokal. Kemudian ketika Islam masuk ke wilayah Sulawesi bagian selatan dibawa oleh seorang ulama asal Minangkabau yang bernama Dato' Ribandang, barulah kemudian Islam tersebar. Nah, jadi ketika Islam kemudian masuk ke wilayah Sulawesi bagian selatan sudah ada sebuah kerajaan. Nah, jadi kerajaannya bernama Goa Tallo atau Kerajaan Makassar tersebut. Sehingga ketika Islam masuk, raja yang menjadi titik tolak, begitu ya, yang menjadi titik tolak tentang pembahasan Kesultanan Makassar adalah raja pertama yang memeluk ajaran agama Islam. Siapa dia? Nah, raja pertama yang memeluk ajaran agama Islam ini dikenal sebagai Sultan Alauddin. Nah, jadi nama sultannya adalah Sultan Alauddin. Nah, atau yang juga dikenal sebagai Daeng Manrabia. Nah, jadi Daeng Manrabia atau Sultan Alauddin. Kemudian setelah Sultan Alauddin, yang menjadi raja berikutnya adalah Sultan Malik As-Said. Dia adalah anak dari Sultan Alauddin. Oh ya, sebelumnya Sultan Alauddin ini dikenal sebagai Sultan Alauddin Awwalul Islam, karena dialah yang pertama kali memeluk ajaran agama Islam. Nah, ketika Sultan Malik As-Said menggantikan ayahnya, Sultan Alauddin, maka Kesultanan Goa Tallo atau Kesultanan Makassar ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan.
Nah, perkembangan yang sangat pesat kemudian terjadi setelah Sultan Malik As-Said ini digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Hasanuddin. Ketika Sultan Hasanuddin menjadi penguasa Makassar, maka Makassar tampil sebagai kesultanan yang besar, bahkan bisa dikatakan yang terbesar di wilayah Sulawesi bagian selatan. Kita harus dapat memahami bahwa di wilayah Sulawesi bagian selatan sebelumnya telah terdapat beberapa kerajaan. Ada kerajaan Bone, ada kerajaan Sopeng, ada kerajaan Wajo, dan kerajaan-kerajaan yang lebih kecil dibandingkan kerajaan-kerajaan tadi. Nah, ketika Sultan Hasanuddin menjadi penguasa Makassar, maka Makassar berkembang menjadi sebuah kerajaan besar, di mana Hasanuddin kemudian menerapkan konteks perdagangan bebas yang mengakibatkan wilayah Makassar dapat didatangi oleh pelaut atau pedagang dari mana saja, baik dari Asia maupun dari Eropa. VOC melihat potensi Makassar sebagai sebuah pelabuhan yang bisa memberikan keuntungan besar kepada VOC. Oleh karena itulah VOC kemudian meminta kepada Sultan Hasanuddin agar VOC diberikan hak untuk melakukan monopoli perdagangan di wilayah pelabuhan Makassar. Hal yang tentu saja ditolak oleh Sultan Hasanuddin yang menganut prinsip perdagangan bebas. Siapapun bebas untuk melakukan kegiatan perdagangan di wilayah pelabuhan Makassar. Nah, ketika Sultan Hasanuddin berkuasa di wilayah Makassar, wilayah Kesultanan Makassar ini kekuasaannya mencakup juga kawasan Kalimantan bagian timur. Jadi wilayah Sulawesi bagian selatan, kemudian juga wilayah Kalimantan bagian timur menjadi wilayah kekuasaan dari Makassar saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, kenapa sih kemudian Sultan Hasanuddin menerapkan konsep perdagangan bebas di wilayah pelabuhan Makassar? Sebabnya karena berdasarkan kitab pelayaran yang telah menjadi pegangan para pelaut Bugis Makassar sejak masa lalu, dalam kitab yang bernama Aman Nagapa, terdapat sebuah hukum yang menjadi pegangan para pelaut Bugis Makassar yang kemudian dikenal sebagai Ade Alopiloping Bicarana Pak Balue. Nah, inilah yang kemudian menjadi pegangan dari Sultan Hasanuddin dan tentunya para pelaut Bugis Makassar untuk menerapkan konteks perdagangan bebas di wilayah pelabuhan Makassar. Tentu saja, keinginan VOC untuk kemudian melakukan monopoli perdagangan di wilayah pelabuhan Makassar ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Selain itu, kenapa kemudian VOC begitu kukuh untuk kemudian meminta hak monopoli perdagangan di wilayah pelabuhan Makassar? Sebabnya, karena wilayah pelabuhan Makassar ini merupakan pintu gerbang yang kemudian menghubungkan kegiatan perdagangan di kawasan Indonesia bagian barat dengan di kawasan Indonesia bagian timur. Para pedagang dari Jawa, dari Sumatera, kemudian akan singgah terlebih dahulu di wilayah pelabuhan Makassar sebelum kemudian melakukan kegiatan perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur, terutama di kawasan Ternate dan Tidore. Sebaliknya, para pedagang Ternate Tidore akan kemudian singgah terlebih dahulu di wilayah pelabuhan Makassar untuk kemudian melakukan kegiatan perdagangan di kawasan Indonesia bagian barat. Maka posisi strategis sebagai penghubung Indonesia Barat dan Indonesia Timur mengakibatkan VOC begitu getol, begitu kukuh untuk kemudian menguasai kegiatan perdagangan dan melakukan monopoli perdagangan tentunya di wilayah pelabuhan Makassar. Menyadari bahwa keinginan dari VOC untuk kemudian melakukan monopoli perdagangan di wilayah pelabuhan Makassar ditolak oleh Sultan Hasanuddin yang mengakibatkan terjadinya perang. Gitu ya, terjadinya perang yang melibatkan antara Kesultanan Makassar menghadapi VOC yang kemudian kerap disebut sebagai Perang Makassar yang berlangsung dari tahun 1660 sampai 1667. Nah, Sultan Hasanuddin dengan gigih mempertahankan wilayah Makassar dari serbuan VOC yang saat itu dipimpin oleh Cornelis Spelman. Nah, jadi bisa disebutkan bahwa Hasanuddin ini memiliki rival dari VOC yang bernama Cornelis Spelman. Nantinya Cornelis Spelman ini pernah diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC. Oke, jadi Perang Makassar berlangsung 1660 sampai 1667.
Sultan Hasanuddin ini dengan gigih mempertahankan wilayah Makassar. Karena kegigihannya mempertahankan Makassar dari serbuan VOC yang mengakibatkan VOC kemudian menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai The Hansjes van het Oosten atau ayam jantan dari timur. Kenapa ayam jantan? Karena ayam jantan adalah perlambang di wilayah Eropa untuk orang-orang yang memiliki kegigihan, memiliki kemampuan, memiliki keberanian, dan lain sebagainya. Jadi menurut pandangan VOC, kegigihan Sultan Hasanuddin mempertahankan Makassar ini kemudian mengakibatkan Sultan Hasanuddin dilabeli sebagai ayam jantan dari timur. Kira-kira seperti itu alasan gelar yang diberikan oleh VOC kepada Sultan Hasanuddin. Nah, karena kesulitan untuk menaklukkan Makassar, maka kemudian VOC meminta bantuan kepada seorang pangeran gitu ya, seorang pangeran yang berasal dari Bone, di mana pada masa itu Bone berada di wilayah atau menjadi taklukan, menjadi bawahan dari Kesultanan Makassar, yaitu yang bernama Arung Palaka. Karena kesulitan VOC untuk menaklukkan Makassar, maka VOC meminta bantuan kepada Arung Palaka untuk mau membantu VOC mengalahkan Makassar. Maka Arung Palaka kemudian mau memberi bantuannya kepada VOC untuk bisa mengalahkan Sultan Hasanuddin, untuk bisa mengalahkan Kesultanan Makassar. Maka VOC kemudian menjalin kerjasama dengan Arung Palaka. Apa yang kemudian menjadi dasar Arung Palaka mau membantu VOC menghadapi Makassar? Tentu saja karena pada masa itu Bone berada di wilayah atau menjadi taklukan dari Kesultanan Makassar. Harapannya adalah ketika nantinya VOC bisa mengalahkan Makassar, maka nanti wilayah kerajaan Bone akan lepas dari kekuasaan Makassar. Dalam perkembangannya, VOC yang dibantu oleh Arung Palaka menghadapi Sultan Hasanuddin dari Makassar berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin. Akibatnya apa? Akibatnya Kesultanan Makassar dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Bongaya. Oke. Jadi ada perjanjian yang ditandatangani oleh Makassar dengan VOC yang dikenal dengan nama Perjanjian Bongaya yang ditandatangani pada tahun 1667. Ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan dalam Perjanjian Bongaya. Yang pertama adalah VOC dapat memonopoli pelabuhan Makassar. Nah, jadi kegiatan perdagangan di wilayah pelabuhan Makassar nantinya akan dimonopoli oleh VOC. Yang kedua, VOC nanti akan mendirikan benteng di Makassar. Benteng yang kemudian dikenal dengan nama Benteng Fort Rotterdam. Posisi dari Benteng Fort Rotterdam ini memang sangat strategis karena berada langsung di tepi pantai yang menghadap ke wilayah Selat Makassar. Oke, selain VOC mendirikan benteng dan kemudian VOC boleh melakukan monopoli perdagangan di wilayah pelabuhan Makassar, maka kesepakatan lain dalam Perjanjian Bongaya adalah Bone lepas dari Makassar. Dan yang berikutnya, Arung Palaka diangkat sebagai Raja Bone. Jadi inilah beberapa perjanjian atau beberapa hasil perjanjian Bongaya yang ditandatangani oleh Makassar dengan VOC. Karena isinya yang merugikan Makassar, maka kemudian perjuangan Kesultanan Makassar menghadapi VOC tetap dilanjutkan oleh anak dari Sultan Hasanuddin yang bernama Map Pasomba. Demikian, bisa dipahami ya? Nah, Sobat AdSense, demikianlah pembahasan kita mengenai Kesultanan Makassar atau Gorontalo. Semoga dapat dipahami. Jumpa lagi dengan Kak Andi di video-video pembahasan berikutnya. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!